selamat datang di Obras, obrolan bareng Semaga. Ini segmen baru dari Perpustakaan Widya Pustaka SMA Negeri 3 Nganjuk nih. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cantik, berprestasi, dan bisa menjadi inspirasi teman-teman Semaga semua. Dan tamu kali ini itu Mbak Yu Nganjuk 2022, yaitu Mbak Fani Natalia. Halo Mbak, gimana nih kabarnya? Baik banget dong. Baik ya, oke. Sebelum kita mengulik lebih dalam siapa sih Mbak Fani itu, boleh perkenalan diri dulu dong Mbak. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fani Natalia Haryono. Saya merupakan siswa SMA Negeri 3 Nganjuk, berada di kelas 12 MIPA 6. Oke. Nah, Mbak Fani ini kan jadi Mbak Yu Nganjuk 2022. Nah, aku pengen tahu nih, awal perjalanannya Mbak Fani sampai bisa lolos di Mbak Yu Nganjuk 2022 itu gimana sih? Aku pengen tahu deh. Iya, kita ngomong santai aja ya. Santai banget ya, harus calming, slow. Nah, perjalanannya ini cukup panjang ya. Mulai dari seleksi sampai ke grand final, yaitu penentuan juara 1, 2, dan seterusnya. Nah, seleksi ini sebenarnya ada beberapa gelombang dan saya sendiri mengikuti gelombang kedua, yaitu di saat pihak dari Dinas Pariwisatanya sendiri datang ke sekolah, yaitu di SMA Negeri 3 Nganjuk. Nah, saya mengikuti seleksi tersebut atas dorongan dari Bapak Koko untuk mengikuti seleksi tersebut. Nah, itu secara dadakan banget nih. Jadi jam 8 atau jam 7-an saya dikonfirmasi bahwa suruh ikut seleksi Kamas Mbak Yu. Nah, itu langsung orang dinasnya tuh datang jam 9 tanpa persiapan apapun, langsung kayak seleksi ya? aja. Ya, nah, mendadak banget. Tahap seleksinya sendiri itu ada wawancara intensif, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ada tes minat bakat dan tes pengetahuan tentang pariwisata. Itu sih. Oh, oke. Kalau tes minat bakat itu berarti apa nih yang Mbak Fani tunjukkan? Nah, karena saya ikut di gelombang kedua, jadi untuk tes minat bakatnya tuh diundur. Jadi kenapa tuh? Nggak ada. Karena emang waktu dan tempat yang mepet sehingga nggak ada nih tes minat bakat, tapi di gelombang 1 dan gelombang lainnya itu ada. Nah, ini keberuntungan sendiri buat saya karena belum ada persiapan apapun untuk menunjukkan minat dan bakat. Iya, karena mendadak banget juga kan ya. Banget. Oh iya teman-teman, FYI, dari tadi kan Mbak Fani kan nyebutin Pak Koko nih. Iya. Nah, Mbak Koko itu adalah salah satu guru seni budaya dari SMA Negeri 3 Nganjuk, jadi gitu. Tapi aku dari tadi kan Mbak Fani bilang ada gelombang 1, 2, dan seterusnya. Apa sih perbedaannya kalau gelombang 1 dan 2 itu? Sebenarnya nggak ada perbedaannya, cuma tanggalnya aja. Karena emang sebenarnya tanpa pengetahuan itu cuma ada satu gelombang aja sebenarnya. Tapi ternyata karena ada sesuatu, ternyata akhirnya diadakan gelombang 2 dan 3 gitu sih. Oke. Menginspirasi sih sebenarnya ya, karena tiba-tiba didaftarkan ya, istilahnya kan didaftarkan nih, langsung bisa lolos. Tapi setelah itu ada selain pendaftaran kayak tes minat bakat sama pengetahuan, itu ada step by step lagi nggak? Ada poin tambahan sebenarnya. Ini ada poin tambahan yaitu dari sosial media. Jadi sosial media kita tuh harus aktif, harus vibes-nya tuh positif kalau jadi jangan yang alay-alay jauh-jauh gitu. Itu pasti dipertimbangkan banget buat ikut Kamas Mbak Yu, karena emang Kamas Mbak Yu ini dibuat sebagai wajahnya Kabupaten Nganjuk atau bisa dibilang sebagai duta gitu. Jadi kita harus bersikap atau berattitude dengan sebaik mungkin gitu. Berarti tidak hanya Mbak Faninya sendiri, tapi sampai sosial medianya pun dicek teman-teman. Jadi ini penting juga nih, karena biasanya kan orang menganggap remeh ya untuk menggunakan sosial media itu. Jadi ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman ya, untuk pengingat juga nih buat teman-teman untuk berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Tapi kalau kita sudah tahu ya nih ya, pemerintah tuh kan sudah mengumumkan kalau misalkan ada perubahan untuk pendaftaran kuliah atau perguruan tinggi, yang sebelumnya kita ketahui bahwa yang sebelumnya SNMPTN diubah jadi SNBP, yang SBMPTN diubah jadi SNBT, bahkan yang mengatur pun itu diubah teman-teman. Nah, kalau kalian mau cek lebih tahu nih
dari perubahan-perubahan itu, kalian bisa cek di artikelnya Smaga. Linknya akan ditaruh di description box, jadi kalian bisa langsung cek linknya. Nah, dengar-dengar juga nih, Mbak Fani keterima SNBP nih, wah selamat ya. Nah, kalau boleh tahu jurusannya apa sih? Gitu, boleh spill dikit gak nih? Oke. Saya keterima di Prodi Gizi, S1 Gizi, yaitu tepatnya di Universitas Airlangga Surabaya. Favoritnya Jawa Timur ya, anak-anak Jawa Timur nih ke UNER nih biasanya. Nah, kan dari banyaknya kegiatan yang Mbak Fani ya, sampai lolos jadi Mbak Yu Nganjuk, sampai lolos juga di SNBP, aku pengen tahu nih, persiapannya selama SMA itu gimana sih sampai bisa lolos di SNBP tuh? Oke. Ini sebenarnya harus dipersiapkan sebelumnya jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu di kelas 10, karena emang SNBP ini salah satu syaratnya adalah masuk ke daftar eligible. Nah, daftar eligible itu kita harus memiliki nilai rapot yang cenderung meningkat atau bisa dibilang cenderung naik gitulah pokoknya. Jadi jangan sampai stagnan atau bisa menurun gitu. Karena itu bisa membuat track kita tuh menjadi turun. Nah, itu bakal dipantau oleh universitas sendiri. Nah, caranya itu kita harus ya kerjain tugas dengan rajin ya, terus punya sikap yang baik di saat di kelas gitu. Kemudian persiapan saya sendiri adalah berusaha untuk berprestasi. Nah, jadi jangan ngejar cuma akademiknya aja, tapi juga di non akademik. Nah, salah satu contoh yang saya ambil yaitu aktif di ekstra paskibraka sama di ekstra tari sendiri. Nah, di ekstra tersebut juga saya berprestasi tentu saja, dan itu membuat nilai tambahan sendiri untuk syarat untuk SNBP nantinya gitu. Oke. Oh iya, Smagazine pasti udah tahu kan ya kalau Mbak Fani ini angkatan sebelumnya ya itu menjadi KU Tari. Keren ya. Udahlah berprestasi di bidang akademik juga di non akademik, jadi imbang semuanya ya. Nah, aku juga pengen tahu nih, kan untuk kegiatan sekolah dan kegiatan luar lainnya itu kan pasti menguras banyak waktu Mbak Fani kan ya. Nah, gimana sih cara mengatur waktu dari Mbak Fani sendiri? Kan pastinya berat ya untuk sekolah, ada juga ekstra tari dan paskibra, ada juga kegiatan lain. Aku pengen tahu nih. Tergantung diri kita sendiri ya, kita harus disiplin waktu, terus kita harus produktif. Gimana kita mengatur diri kita sendiri, karena yang bisa ngatur diri kita ya diri kita sendiri gitu. Nah, saya pun juga punya pengalaman di waktu paskibraka itu saya 2 minggu dispen. 2 minggu dispen itu benar-benar ketinggalan banyak pelajaran, dan itu masih kelas 11 awal gitu. Nah, itu membuat saya tuh kadang aduh tugas saya banyak, tapi ya karena kesadaran diri dan mau berusaha untuk menjadi yang terbaik, ya saya kejar semuanya itu, walaupun saya kadang minta maaf ya Pak Bu karena saya mengerjakan tugas dengan telat, tapi ya karena kemakluman Bapak Ibu guru Smaga yang sangat baik, ya beliau mengemakluminya dan membuat saya ya bisa mendapatkan nilai yang bagus juga. Ya, yang penting komunikasi ya, komunikasi benar. Antar guru itu sangat penting teman-teman. Nah, tapi sebelum kita ke untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, segmen khusus nih yaitu Smaga Takut. Nah, ini kita udah mengumpulkan pertanyaan dari tim literasi. Nah, kalau Smagazine belum tahu nih, SMA Negeri 3 Nganjuk ini ada tim literasi, Mbak. Oh gitu, oke. Yes. Apa tuh tim literasi? Nah, tim literasi di Smaga SMA 3 Nganjuk ini itu tim yang bekerja sama agar teman-teman Smagazine ini cakap dan melek nih terhadap literasi. Gitu ya. So, langsung aja kita ke Smata. Di koalisi ini Mbak udah ada pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulkan nih. Jadi Mbak Fani nanti ambil 3 pertanyaan dari koalisi ini. So, langsung aja ya Mbak ambil nih. Oke, pertanyaan pertama nih. Apa tuh? Oke, ini ya.
Bagaimana perasaannya bisa menjadi pembawa baki ketika upacara kemerdekaan di Provinsi Jawa Timur 2021? Oke, FYI Mbak Fani ini adalah pembawa baki ya. Pembawa baki pas upacara kemerdekaan 2021 nih. Jadi gimana tuh Mbak perasaannya? Jujur karena persiapan yang sudah matang selama 2 minggu dan kami dilatih secara ketat gitu ya. Jadi waktu pelaksanaannya sendiri saya jujur nggak deg-deg sama sekali. Tapi waktu gladi bersihnya itu bener-bener yang kayak aduh takut banget sampai salah-salah gitu loh, sampai kayak ada salah-salahnya dan itu membuat saya down waktu itu. Nah, tapi waktu hari H pelaksananya tanggal 17 Agustus itu udah benar-benar plong aja nih kayaknya. Plong, karena udah acaranya nih. Udah acaranya harus plong ya, perasaannya harus plong. Nah, selanjutnya Mbak Andi. Ambil lagi. Apa tuh? Mbak Fani, zodiaknya apa? Siapa tahu zodiak kita. Apa ini? Apa tuh? Zodiaknya sama gitu ya mungkin ya. Oh, mungkin zodiaknya kita sama. Nah, zodiaknya apa nih Mbak Fani? Karena aku 25 Desember, jadi saya Capricorn. Wah, Capricorn guys nih, yang tim Capricorn mana suaranya? Samaan nih sama Mbak Fani. Oke, last question. Kenapa bisa suka tari? Wah, oh iya, udah kita bahas ya tadi ya kalau misalkan Mbak Fani ini adalah KU ekstra tari. Kenapa bisa suka tari sih, Mbak? Sebenarnya dari SMP, dari kelas 7 itu tiba-tiba diajakin guru untuk ikut lomba langsung. Tapi langsung. Fani kamu, padahal aku tuh nggak minat untuk nari ya. Terus aku, Fani kamu ikut tari ya. Terus diajarin kan, terus ya udahlah kamu ikut lomba aja. Langsung lomba, terus keterusan sampai SMA ini. Ya langsung ya, dari tawaran ya, dari iya, benar. Tawaran mendadak bisa langsung jadi sekarang jadi KU tari. Dan dengar nih Mbak Fani pernah menjuarai tari nih. Juara tari gimana tuh Mbak? Saya juara tari di kelas 10 ya. Juara 1 tari kreasi Olimpiade Pariwisata UGM, juara 1 nasional. Nasional teman-teman, Olimpiade Pariwisata. Iya. Nah, Olimpiade Pariwisata sekarang jadi Mbak Yunya. Mbak Yu Nganjuk 2022 Duta Pariwisata. Keren teman-teman ya. Jadi berkat dadakan dan berkat doa dari orang tua ya pastinya. Pastinya ya itu ya. Restu orang tua sangat mendukung ya. Oke. So, terakhir nih Mbak Fani. Karena kan udah melewati masa-masa SMA nih, abis ini lulus, udah keterima di SNBP, udah jadi Mbak Yu Nganjuk 2022, kasih pesan dong untuk adik-adik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi sama kayak Mbak Fani, silahkan. Untuk adik-adik kelas 10 dan 11, lakukan yang terbaik yang kalian bisa semampu kalian, sebaik mungkin. Jangan sampai di kemudian hari itu kalian menyesal atas kelakuan kalian hari ini. Kenapa kok aku dulu nggak semaksimal itu gitu. Jadi lakukan yang terbaik, lakukan yang kalian bisa semampu kalian, dan biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Jangan lupa juga minta doa restu dari orang tua, bapak ibu guru, kemudian giat belajar, jangan lupa lakukan yang terbaik lah pokoknya gitu. Iya, oke. Terima kasih Mbak Fani sudah datang di podcast kita, dan semoga semakin sukses. Amin. Dan kabarnya baik-baik terus. Oke, semoga Zen sekian dulu di podcast Obras kita kali ini, dan kita punya slogan nih Mbak, punya jargon. Kalau aku bilang salam literasi, inovasi tiada henti.